Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Galura Tri Rakasiwi dengan NPM 22106310 dari kelas 6B. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal teori peluang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Yudanegara, MPD. Langsung saja kita ke soal yang nomor satu. Di sini sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak 5 kali. Tentukan peluang bahwa angka 4 muncul tepat 3 kali dari 5 pelemparan tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu peluang sukses atau munculnya angka 4 dalam satu lemparan dadu. Nah, P-nya itu 1/6. Kenapa 1/6? Karena kan dadu itu terdiri dari 6 angka ya, sehingga untuk setiap angka itu peluangnya itu 1/6. Peluang gagal atau tidak munculnya angka 4 yaitu 1 dikurang P. Nah, jadi 1 dikurang 1/6, yaitu 5/6. Lalu untuk jumlah percobaannya itu sebanyak 5 kali. Ditanya berapa peluang munculnya tepat 3 kali angka 4 dalam 5 kali pelemparan dadu. Nah, di sini kita bisa jawab menggunakan distribusi binomial, yaitu rumusnya kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N kurang K. Tadi kan udah kita ketahui ya nilai N, K, dan juga P-nya berapa, sehingga tinggal kita substitusi aja menjadi kombinasi 3 dari 5 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 5 dikurang 3. Nah, kombinasi 3 dari 5 itu kita dapat 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 min 3 faktorial. Kita kalikan dengan 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 2. Nah, nilai dari 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial itu 10. 1/6 pangkat 3 itu nilainya 1/216 dan 5/6 pangkat 2 itu 25/36. Sehingga kita kalikan nilai ketiganya, kita dapat hasil itu 250/7776. Ini bisa kita sederhanain menjadi 125/3888 atau kurang lebih setara 0,0321. Jadi, peluang munculnya tepat 3 kali angka 4 dalam 5 kali pelemparan dadu adalah 0,0321. Untuk soal kedua, yaitu sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak 6 kali, tentukan peluang bahwa angka 1 muncul tepat 4 kali dari 6 pelemparan tersebut. Sama seperti yang nomor satu, itu peluang suksesnya itu 1/6 dan peluang gagalnya 5/6. Untuk jumlah percobaannya pada soal nomor 2 ini itu sebanyak 6 kali. Yang ditanyakan adalah berapa peluang muncul tepat 4 kali angka 1 dalam 6 kali pelemparan dadu. Sama, di sini kita masih menggunakan rumus distribusi binomial, yaitu rumusnya kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N kurang K. Nah, tinggal kita substitusi nilai N, K, dan juga P-nya sehingga menjadi kombinasi 4 dari 6 dikali 1/6 pangkat 4 dikali 5/6 N kurang K, yaitu 6 kurang 4. Sehingga kombinasi 4 dari 6 itu 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial dikali 1/6 pangkat 4 dikali 5/6 pangkat 2. Nah, nilai dari 6 faktorial per 4 faktorial kali 6 kurang 4 faktorial itu 15. Lalu 1/6 pangkat 4 itu 1/1296 dan 5/6 pangkat 2 itu 25/36. Sehingga kita kalikan ketiganya, kita dapat hasil itu 375/46.656 atau eh, kurang lebih nilai ini setara 0,0080.
Jadi peluang munculnya tepat 4 kali angka satu dalam 6 kali pelemparan dadu adalah 0,0080. Lalu untuk soal ketiga, seorang petani mencoba menyalakan pompa air otomatis di lahannya. Peluang bahwa pompa berhasil menyala dalam satu kali percobaan adalah 0,25. Hitunglah peluang bahwa pompa baru berhasil menyala pada percobaan ketiga. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu peluangnya itu 0,25, lalu banyak percobaannya itu 3 kali. Nah, di sini kita pakai rumusnya itu distribusi geometri. Rumusnya itu 1 dikurang P dipangkatkan dengan K dikurang 1 dikali P. Nah, jadi 1 dikurang P-nya itu tadi 0,25, pangkat K-nya itu 3, jadi pangkat 3 kurang 1 dikali 0,25. Sehingga 1 dikurang 0,25 itu 0,75. 3 kurang 1 itu 2. Jadi 0,75 pangkat 2 dikali 0,25. Kita dapat hasilnya itu 0,5675 pangkat 2 itu hasilnya 0,5625. Kita kalikan dengan 0,25. Hasilnya adalah 0,1406. Jadi peluang bahwa pompa baru berhasil menyala pada percobaan ketiga adalah 0,1406. Untuk soal yang nomor 4, di sini ada seorang teknisi mesin mencoba menyalakan sebuah alat industri yang sering bermasalah. Dalam uji sebelumnya, dari 20 kali percobaan, alat berhasil menyala sebanyak 6 kali. Dengan asumsi bahwa peluang keberhasilan tetap, berapakah peluang alat berhasil menyala pada percobaan keempat? Nah, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu K-nya itu 4. Lalu untuk peluang, untuk P-nya, mohon maaf, itu jumlah berhasil pada percobaan sebelumnya kan 6 kali, lalu banyak jumlah percobaannya itu 20, sehingga 6 per 20 sama dengan 0,3. Lalu di sini kita pakai rumus distribusi geometri. Nah, rumusnya itu 1 dikurang P dipangkatkan dengan K dikurang 1 dikali P. Lalu kita tinggal substitusi nilai P dan juga K-nya. Sehingga menjadi 1 dikurang P-nya itu 0,3, pangkat K-nya itu 4, 4 kurang 1 dikali 0,3. Sehingga 1 kurang 0,3 itu 0,7, pangkat 4 kurang 1 itu 3, dikali 0,3. Nah, 0,7 pangkat 3 itu kita dapat 0,343. Kita kalikan dengan 0,3 sehingga hasilnya itu 0,103. Lalu untuk soal nomor 5, yaitu sebuah bengkel motor mencatat bahwa rata-rata ada 5 kendaraan yang datang untuk servis setiap jam. Jika banyak kendaraan yang datang mengikuti distribusi Poisson, berapakah peluang bahwa akan datang tepat 2 atau 3 kendaraan pada jam berikutnya? Oke, untuk penyelesaiannya, pertama di sini kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu lambdanya itu 5, A-nya itu 2, dan juga 3. Nah, di sini kita pakai rumus distribusi Poisson, eh, yaitu rumusnya lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat min lambda. Nah, pertama itu kita hitung buat yang nilai K-nya itu 2, sehingga menjadi 5 pangkat 2 per 2 faktorial dikali E pangkat min 5. Eh, itu kita hitung hasil itu 25 per 2 dikali E pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita hitung buat yang nilai K-nya itu 3, sehingga 5 pangkat 3 per 3 faktorial dikali E pangkat min 5. Itu kita dapat 125 per 6 dikali E pangkat min 5. Selanjutnya kita hitung buat, tadi kan udah dapat ya nilai eh,
Udah ngitung buat nilai yang K-nya itu 2 dan 3. Kita jumlahin, yaitu 25 per 2 kali E pangkat min 5 ditambah dengan 125 per 6 dikali E pangkat min 5. Kita jumlahin mendapatkan itu 75, kita samain dulu penyebutnya, yaitu 6. Jadi 75 ditambah 125 dikali E pangkat min 5. Jadi 200 per 6 dikali E pangkat min 5. Eh, atau itu tuh setara dengan 0,225. Mohon maaf. Lalu untuk soal nomor 6, seorang peserta mengikuti program pelatihan bahasa Jepang. Untuk mendapatkan sertifikat, ia harus mengikuti ujian yang terdiri dari dua tahap, yaitu tes menulis dan juga tes lisan. Diketahui peluang lulus tes menulis adalah 0,6, peluang lulus tes lisan dengan syarat telah lulus tes menulis adalah 0,5, serta peserta lulus keduanya adalah 0,3. Tentukan peluang peserta tersebut lulus tes menulis tetapi tidak lulus tes lisan. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Tadi kan peluang peserta lulus tes menulisnya itu 0,6. Lalu peluang peserta lulus tes lisan setelah lulus tes menulis yaitu 0,5 dan juga peluang peserta lulus kedua tes itu 0,3. Nah, di sini kita mau cari peluang peserta yang lolos tes menulis tetapi tidak lolos tes lisan. Caranya itu peluang tes lolos tes menulis kita kurangi dengan peluang lulus keduanya, lulus kedua tes sehingga menjadi 0,6 dikurangi 0,3. Kita dapat hasil itu 0,3. Jadi peluang peserta lulus tes menulis tetapi tidak lulus tes lisan adalah 0,3. Lalu untuk soal nomor 7, di sini ada seorang siswa memiliki dua kegiatan favorit untuk menghabiskan akhir pekan, yaitu bersepeda dan juga bermain game. Diketahui bahwa peluang seorang siswa menghabiskan waktu untuk bersepeda adalah 0,65, peluang siswa menghabiskan waktu untuk bermain game adalah 0,6, dan peluang siswa melakukan keduanya adalah 0,4. Tentukan peluang seorang siswa paling sedikit melakukan salah satu kegiatan. Lalu yang kedua, tentukan bahwa peluang seorang siswa hanya bersepeda. Dan yang ketiga, tentukan peluang seorang siswa tidak melakukan keduanya. Oke, jadi di sini kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu peluang siswa bersepeda 0,65. Lalu peluang siswa bermain game itu 0,6 dan peluang siswa melakukan keduanya adalah 0,4. Untuk yang pertama itu kita akan mencari peluang seorang siswa paling sedikit melakukan salah satu kegiatan. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi, peluang siswa bersepeda kita tambahkan dengan peluang siswa bermain game. Kemudian kita kurangi dengan peluang siswa melakukan keduanya. Sehingga menjadi 0,65 ditambah 0,6 dikurangi 0,4. Hasilnya adalah 0,85. Jadi, peluang siswa melakukan paling sedikit salah satu kegiatan adalah 0,85. Lalu kita akan mencari peluang seorang siswa hanya bersepeda. Nah, caranya itu peluang siswa bersepeda kita kurangi dengan peluang siswa melakukan keduanya. Jadi 0,65 kita kurangi 0,4 kita dapat hasilnya itu 0,25. Jadi peluang siswa hanya bersepeda yaitu 0,25. Lalu yang ketiga, kita akan mencari peluang siswa itu tidak melakukan keduanya, tidak bersepeda ataupun tidak bermain game. Nah, caranya itu satu dikurang peluang siswa bermain melakukan keduanya. Jadi satu dikurang 0,85
yaitu hasilnya itu 0,15. Jadi, seorang siswa tidak melakukan seorang siswa, peluang seorang siswa tidak melakukan keduanya yaitu 0,15. Untuk soal nomor 8, yaitu sebuah bengkel mencatat bahwa waktu dalam satuan jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan servis kendaraan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfanya itu sama dengan 3 dan betanya sama dengan 2. Berapakah varians dari waktu servis sebuah kendaraan? Nah, untuk menyelesaikannya kita tulis dulu yang diketahui, yaitu alfanya itu 3 dan betanya itu 2. Nah, jadi varians X-nya itu, rumusnya itu alfa dikali beta pangkat 2. Nah, alfanya itu kan 3, betanya itu 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, jadi 3 dikali 4. Nah, hasilnya itu adalah 12. Untuk soal nomor 9, yaitu terdapat sebuah kotak yang berisi 20 telur dengan 13 telur puyuh, 5 telur ayam, dan 2 telur bebek. Dari kotak tersebut akan diambil satu telur. Berapa peluang terambilnya telur puyuh? Nah, pertama kita tulis yang diketahui. Nah, banyaknya titik sampel itu ada 20 atau 20 telur. Nah, titik sampel telur puyuh itu ada 13. Nah, untuk cari peluang terambilnya telur puyuh, kita eh, bagi antara banyaknya titik sampel telur puyuh, kita bagi dengan banyaknya titik sampel, sehingga itu 13/20. Jadi, peluang terambilnya telur puyuh adalah 13/20. Untuk soal nomor 10, yaitu sebuah keranjang berisi 20 butir telur dan 7 diantaranya dalam keadaan retak. Dari keranjang tersebut diambil 5 butir telur secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang bahwa tepat 2 dari 5 telur yang diambil tersebut dalam keadaan retak? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Nah, sebelum kita tahu rumus hipergeometrik dulu, itu yang mana kita tulis dulu nih dari soal apa aja yang diketahui. Berdasarkan soal yang diketahui N besarnya itu 20, K besarnya itu 7, N kecilnya itu 5, dan K kecilnya itu 2. Lalu untuk rumus distribusi hipergeometrik yaitu kombinasi K kecil dari K besar, kita kalikan dengan kombinasi N kecil dikurang K kecil dari N besar dikurang K besar dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar. Nah, lalu kan tadi kita udah mengetahui ya nilai N besar, K besar, N kecil, K kecil. Nah, itu tinggal kita substitusi ke dalam rumus distribusi hipergeometrik sehingga menjadi kombinasi 2 dari 7 kita kalikan dengan kombinasi 5 dikurang 2 dari 20 dikurang 7 dibagi dengan kombinasi 5 dari 20. Sehingga kita dapat hasil itu kombinasi 2 dari 7 kita kalikan dengan kombinasi 3 dari 13. Kenapa 3? Karena 5 kurang 2 itu 3, lalu 13 itu 20 kurang dari 20 dikurang 7. Jadi kombinasi 2 dari 7 kita kalikan dengan kombinasi 3 dari 13, kita bagi dengan kombinasi 5 dari 20. Nah, kombinasi 2 dari 7 itu nanti kita dapat hasilnya itu 21. Lalu kombinasi 3 dari 13 itu kita dapat 286. Dan kombinasi 5 dari 20 itu 15.504. Kita kalikan 21 dikali 286, kita bagi dengan 15.504. Kita dapat hasil itu 0,3873. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu sebanyak 9 karyawan berangkat ke kantor setiap hari dengan memilih salah satu dari 3 moda transportasi. Yang pertama ada mobil pribadi, lalu ojek online, atau bus umum.
Nah, setiap karyawan ini memilih moda transportasi secara acak, namun seorang karyawan 3 kali lebih mungkin memilih ojek online dibandingkan mobil pribadi. Lalu peluang memilih bus umum sama dengan peluang memilih mobil pribadi. Jika diketahui bahwa 2 karyawan memilih mobil pribadi, 5 karyawan memilih ojek online, dan 2 karyawan memilih bus umum, berapakah peluang terjadinya pembagian moda transportasi tersebut? Kita bisa menyelesaikannya dengan mobil itu P, lalu ojek itu 3P. Kenapa sih 3P? Karena kan tadi ojek itu 3 kali lebih mungkin untuk dipilih daripada mobil. Sehingga ojek itu 3P. Lalu untuk bus itu P, karena tadi kan peluang memilihnya tuh sama dengan mobil. Jadi jumlah total peluang kita tambahin P ditambah 3P ditambah P itu sama dengan 5P, sehingga nilai P-nya itu 1/5. Jadi peluang mobilnya itu 1/5, peluang ojek 3/5, dan peluang busnya itu 1/5. Nah, lalu kita bisa nyelesain soal ini pakai rumus distribusi multinomial. Nah, rumusnya itu n faktorial dibagi x1 faktorial dikali x2 faktorial dikali x3 faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Nah, dari soal tadi itu kita ketahui bahwa N-nya itu adalah 9, X1-nya itu 2, X2-nya itu 5, dan X3-nya itu 2. Untuk P1-nya itu atau peluang memilih mobil itu 1/5, peluang P2 atau peluang memilih ojek itu 3/5, dan P3 atau peluang memilih bus itu 1/5. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai yang tadi kita substitusi ke tadi rumus distribusi multinomial. Sehingga kita eh, tuliskan menjadi 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial. Kita kalikan dengan 1/5 pangkat 2, kita kalikan dengan 3/5 pangkat 5, lalu kita kalikan dengan 1/5 pangkat 2. Nah, hasil dari 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 5 faktorial kali 2 faktorial itu kita dapat itu 362.000. Untuk 9 faktorial ya 362.880. Untuk 2 faktorial itu kita dapat 2, 5 faktorial itu 120, dan 2 faktorial itu 2. Jadi eh, lalu 1/5 kan ini ada 2 ya, 1/5. Kita bisa jumlahin aja pangkatnya, jadi 1/5 pangkat 4 kita kalikan dengan 3/5 pangkat 5. Lalu tadi yang ini bagian 2 dikali 120 kali 2 itu dapat 480. 1/5 pangkat 4 itu 1/625. Dan 3/5 pangkat 5 itu kita dapat 243/3125. Lalu ini kita hitung sehingga menjadi, mohon maaf, tadi yang awal itu kita sederhanakan menjadi 756, lalu yang 1/625 kita kalikan dengan 243/3125, kita dapat itu hasilnya 243/1.953.125. Nah, kita kalikan nih dengan 756 tadi. Jadi kita dapat hasilnya 183.708 per 1.953.125. Nah, kita sederhanakan, kita dapat 0,094. Jadi, peluang bahwa 2 karyawan memilih berangkat dengan mobil pribadi, 5 karyawan memilih ojek online, dan 2 karyawan memilih bus umum adalah 0,094.
Untuk soal nomor 12, sebuah bengkel motor mencatat bahwa waktu tunggu pelanggan untuk mulai diservis diasumsikan mengikuti distribusi seragam antara 8 hingga 25 menit. Seorang pelanggan ingin mengetahui peluang bahwa ia harus menunggu antara 12 hingga 18 menit sebelum motornya mulai diservis. Berapakah peluang tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya itu, untuk intervalnya itu kan tadi 8 hingga 25 menit. Lalu untuk peluang yang dicari itu, lebih dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 12 dan X kurang dari 9. Nah, diketahui intervalnya itu kan 8 hingga 25 menit, lalu peluang yang dicarinya itu X-nya itu kurang dari sama dengan 12, dan X lebih, mem- lebih besar sama dengan 12. Nah, diketahui itu kan intervalnya 8 sampai 25 menit. Nah, peluang yang dicari itu X-nya itu lebih besar dari sama dengan 12, dan X kurang dari sama dengan 18. Nah, di sini kita pakai fungsi kepadatan peluang atau yaitu rumus distribusi seragam. Nah, rumusnya itu kan fx sama dengan 1 per b dikurangin a sama dengan, nah, b-nya itu kan tadi 25, a-nya itu 8. Jadi 1 per 25 dikurang 8 sama dengan 1 per 17. Lalu untuk menghitung peluang, eh, menunggu waktunya itu antara 12 hingga 18 menit itu kita bisa cari dengan fx, kita kalikan dengan panjang intervalnya. Nah, jadi 1 per 17 kita kali dengan 18 kurang 12. Nah, jadi 18 kurang 12 itu kan 6. Jadi 1 per 17 kita kalikan dengan 6, hasilnya itu 6 per 17. Atau kurang lebih sama dengan 0,3529. Lalu untuk soal nomor 13, sebuah mesin pengisi air galon otomatis membutuhkan waktu pengisian yang bervariasi secara merata antara 4 hingga 10 menit. Seorang pelanggan ingin mengetahui peluang bahwa pengisian galon memakan waktu antara 5, 5,5 hingga 8 menit. Berapakah peluang tersebut? Nah, untuk intervalnya itu kan 4 hingga 10 menit. Nah, peluang yang dicari itu X itu lebih besar sama dengan 5,5 dan X kurang dari sama dengan 8. Nah, itu sama pakai rumus distribusi seragam yaitu Fx sama dengan 1 per B dikurang A, di mana B-nya itu 10 dan A-nya itu 4, sehingga 10 kurang 4 itu 6. Jadi Fx-nya itu 1 per 6. Lalu kita hitung peluangnya itu, kita bisa hitung dengan fx kita kalikan dengan panjang intervalnya. Jadi 1 per 6 kita kalikan dengan 8 dikurang 5,5. Nah, hasil itu 1 per 6 dikali 2,5, kita dapat 2,5 per 6 atau kurang lebih sama dengan itu 0,4167. Untuk soal nomor 14, sebuah toko roti mencatat bahwa waktu dalam 1 jam yang dibutuhkan untuk memanggang dan menyiapkan satu batch roti atau satu adonan roti itu mengikuti distribusi gamma dengan parameternya itu alfanya itu 4 dan betanya itu 1,5. Berapakah varians dari waktu pembuatan satu batch roti ini? Nah, tadi kan diketahui alfanya itu 4, betanya itu 1,5, sehingga varians dari X-nya itu sama dengan alfa dikali beta pangkat 2. Nah, alfanya itu 4, betanya itu 1,5. 1,5 pangkat 2 itu 2,25. Sehingga 4 dikali 2,25 itu hasilnya 9.
Lalu untuk soal nomor 15 diberikan dua variabel acak X dan Y yang identik dan saling bebas. Jika X sama dengan mu 1, lalu Y sama dengan mu 1, dan X Y sama dengan mu pangkat 2 plus 7, tentukan nilai covariance antara X dan Y. Nah, tadi kan udah diketahui ya, EX itu mu 1, Y-nya itu mu 1, terus EXY-nya itu mu pangkat 2 plus 7. Nah, covariance XY-nya itu jadi EXY dikurang EX dikali EY, jadi mu pangkat 2 ditambah 7 dikurang mu pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Kan tadi EX-nya itu mu 1, terus EY-nya itu mu 1. Kalau kita kaliin itu mu pangkat 2. Nah, hasilnya itu ini kan bisa kita kurangin jadi sisa 7. Lalu untuk soal nomor 16 diberikan dua variabel acak R dan S yang identik dan saling bebas. Jika R sama dengan mu 1 dan S sama dengan mu 1 dan S sama dengan mu kuadrat plus 3, tentukan nilai covariance antara R dan S. Nah, kita tulis tadi semua yang diketahuinya, yaitu R-nya itu mu 1, ES-nya mu juga kan. Terus RS itu mu kuadrat plus 3. Lalu kita cari kovarian dari RS. Nah, ERS itu kan kita kurangi dengan ER dikali ES. Jadi mu pangkat 2 plus 3 dikurangi mu pangkat 2. Hasilnya itu adalah 3. Lalu untuk nomor 17, seorang petani sedang uji benih jagung dari sebuah distributor. Diketahui bahwa probabilitas satu benih tumbuh dengan baik adalah 0,2. Petani tersebut ingin memperoleh 10 benih yang tumbuh dengan baik. Berapakah varians dari jumlah benih yang gagal tumbuh sebelum ia mendapatkan 10 benih yang berhasil tumbuh? Nah, ini kita tulis dulu. Tadi kan eh, benihnya itu ada 10, R itu 10, lalu peluang tumbuh dengan baiknya itu 0,2, jadi P itu 0,2. Untuk ngitung varians X-nya itu kita bisa pakai rumus R dikali 1 min P per P kuadrat sama dengan R, lalu kita substitusi nilai yang udah kita tadi ketahui. R-nya itu jadi 10, jadi 10 dikali 1 dikurang P-nya itu 0,2. Jadi 10 dikali 1 dikurang 0,2 dibagi dengan 0,2 pangkat 2. Kita dapat hasil itu 10 dikali 1 kurang 0,2 itu 0,8 per 0,2 pangkat 2 itu 0,04. Sehingga kita dapat 4 per 0,04. Kita dapat hasil itu 100. Soal selanjutnya yaitu nomor 18. Di sebuah komunitas remaja, 45% anggotanya menyukai hobi bersepeda, 30%-nya itu menyukai memancing, dan 15%-nya itu menyukai keduanya. Tentukan peluang seorang anggota menyukai paling sedikit satu dari kedua hobi tersebut. Lalu tentukan peluang seorang anggota hanya menyukai bersepeda. Ketiga, tentukan peluang seorang anggota tidak menyukai kedua hobi tersebut. Lalu yang terakhir, tentukan peluang seorang anggota hanya menyukai memancing. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama itu kita misalkan dulu B itu sebagai hobi bersepeda, lalu M itu hobi memancing. Lalu kita tulis apa aja yang diketahui dari soalnya. Kayak tadi kan yang menyukai bersepeda itu 45%. Di sini kita ubah jadi desimal, yaitu jadi 0,45. Lalu untuk yang memancing itu kan tadi 30%, kita ubah jadi 0, harusnya itu 0,30. Lalu untuk yang menyukai keduanya itu kan 15%. Jadi kita ubah jadi 0,15. Nah, untuk yang pertama itu yang paling sedikit em, menyukai satu hobi. Nah, cara mencarinya itu peluang yang menyukai bersepeda kita tambahkan dengan yang menyukai memancing, lalu kita kurangi dengan yang menyukai keduanya.
Sehingga 0,45 ditambah 0,30 dikurang 0,15. Hasilnya itu 0,60. Lalu yang hanya menyukai bersepeda itu cara mencarinya kurangi kita kurangi hobi bersepeda kita kurangi dengan yang menyukai keduanya sehingga 0,45 kita kurangi dengan 0,15 hasilnya itu 0,30. Lalu yang ketiga itu yang tidak menyukai keduanya, tidak suka bersepeda dan juga tidak suka memancing. Nah, itu caranya satu kita kurangi dengan peluang yang menyukai bersepeda ataupun yang menyukai bersepeda atau memancing. Nah, jadi satu dikurang 0,60 hasilnya itu 0,40. Lalu yang keempat itu yang hanya menyukai memancing saja. Nah, cara mencarinya itu yang suka memancing kita kurangi dengan yang suka keduanya. Jadi 0,30 kita kurangi dengan 0,15. Hasilnya itu 0,15. Nah, untuk soal yang ke-19, yaitu seorang peternak sedang mencoba metode baru untuk menyuntik vaksin ke ayam. Diketahui bahwa peluang satu ayam berhasil divaksin dengan benar dalam satu kali usaha adalah 0,55. Nah, peternak ini tuh ingin mendapatkan 6 ayam yang berhasil divaksin dengan benar. Berapakah varians dari jumlah percobaan gagal atau vaksinasi yang tidak berhasil sebelum 6 ayam itu berhasil divaksin? Nah, untuk soal ini kita tulis dulu yang diketahuinya. Tadi kan peluangnya itu 0,55, lalu banyak ingin mendapatkan ayam atau R-nya itu 6 kan. Jadi varian X-nya itu rumusnya itu R dikali 1 dikurang P dibagi dengan P kuadrat. Sama dengan R-nya kita substitusi yaitu 6 dikalikan dengan 1 dikurang substitusi P-nya yaitu 0,55. Jadi 6 dikali 1 kurang 0,55 per 0,55 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 6 dikali 1 kurang 0,55 itu 0,45. Sehingga 6 dikali 0,45 dibagi dengan 0,55 pangkat 2 itu 0,303025. Maaf. Nah, lalu kita kalikan 6 dengan 0,45 itu hasilnya 2,7. Kita bagi dengan tadi yang 0,3025 hasilnya itu 8,926. Lalu untuk soal yang terakhir itu dalam sebuah ajang pencarian idol K-pop, peserta itu harus melalui 2 tahap audisi, yaitu yang pertama tahap performance online dan tahap live audition. Diketahui bahwa peluang seorang peserta lolos performance online itu adalah 0,55 dan peluang peserta lolos live audition setelah lolos performance online adalah 0,7 dan peluang peserta lolos kedua tahap seleksi tersebut adalah 0,385. Berapakah peluang bahwa seorang peserta lolos performance online tapi tidak lolos live audition? Nah, ini pertama kita misalin dulu nih. PO itu buat yang lolos tahap performance online, lalu LA itu buat lolos tahap live audition. Nah, jadi peluang lolos performance online itu kan 0,55. Lalu untuk yang lolos tahap live audition, setelah lolos jadi pertama kita misalkan itu PO. Jadi kita misalin PO itu peserta yang lolos tahap performance online, lalu LA itu peserta yang lolos tahap live audition. Dari soal kita tahu bahwa peluang peserta yang lolos performance online itu sebanyak 0,55 dan peserta yang lolos live audition setelah lolos performance online itu 0,7. Lalu peserta yang lolos keduanya itu 0,385. Lalu
Berapa sih peluang peserta lolos performance online tapi nggak lolos live audition? Nah, caranya itu kita eh, kurangi peluang peserta lolos performance online dengan peluang peserta lolos keduanya, sehingga 0,55 kita kurangi dengan 0,385. Nah, hasilnya itu 0,165. Mungkin sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.